Halo teman-teman, jadi kembali lagi dengan saya Pascal Herbert Parmata. Jadi pada hari ini seperti biasa saya akan membahas tentang pelajaran mengenai ilmu komputer, lebih tepatnya sistem informasi, dan materi yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu ialah infrastruktur IT. Tapi pada kali ini saya menggunakan PowerPoint ya. Jadi PowerPoint ini berasal dari guru saya. Sebelumnya nama saya Pascal Herbert Parmata, saya mahasiswa dari S1 Ilmu Komputer USU. Nama guru saya Bu Sri Mervani, Skom Mkom. Kita mulai saja. Ini dia sumber dari PPT ini. Materi yang pertama, infrastruktur IT. Infrastruktur IT adalah sekumpulan perangkat fisik dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasikan perusahaan. Jadi di sini kita akan lebih fokus kegunaan infrastruktur IT bagi perusahaan atau bisnisnya. Di sini adalah komponen infrastruktur IT. Perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, layanan manajemen data, layanan integrasi, sistem telekomunikasi, aplikasi perangkat lunak perusahaan, contohnya SAP, Oracle, Microsoft BEA, PeopleSoft, platform internet. Hubungan antar perusahaan, infrastruktur IT, dan kemampuan bisnis. Di sini kita bisa melihat ada 3 faktor, yaitu business strategi, IT strategi, dan information technology. 3 faktor ini terhubung ke satu, yaitu IT service dan juga infrastruktur. Infrastruktur ini yang menghubungkan 3 faktor ini tadi, 3 faktor yang saling berhubungan satu sama lain ini ke customer service, supplier service, dan enterprise service. Selanjutnya evolusi dari infrastruktur IT. Evolusi dari infrastruktur IT ada 5 ya kalau nggak salah. Ya 5. Yang pertama itu general purpose mainframe and mini computer dari era 1999 sampai sekarang. Yang kedua personal computer era dari 1981 sampai sekarang. Yang ketiga client atau server era dari era 1983 sampai sekarang. Selanjutnya ada enterprise computing era dari 1992 sampai sekarang, dan cloud and computing mobile. Ini dia evolusi dan tahapan dari infrastruktur IT dari mainframe sampai ke cloud and mobile computing. Kalau di zaman kita sekarang ini udah menggunakan cloud and mobile computing ya. Tapi yang menarik di sini adalah enterprise computing. Di sini saya akan bahas sedikit. Dari enterprise computing inilah pertama kalinya komputer menggunakan internet, dan dari situlah munculnya perkembangan pesat dari komputer itu bisa cepat sekali gitu. Makanya sampai ada sekarang kita bisa menggunakan handphone, laptop, dan notebook dan lain-lain. Dari yang paling membantu yang paling cepat berkembang itu hanya oleh karena adanya internet, penemuan internet. Ini dia evolusi tahapan dalam infrastruktur IT lanjutan. Ada 3 tier. Ini a multi-tiered client and server network ya. Dari data diolah oleh sales, production, accounting, HR. Terus saling berhubungan dengan application server, saling berhubungan dengan web server, dan dari web server ini yang menghubungkan ke klien adalah internet. Internet inilah yang dari web server ke klien. Selanjutnya teknologi sebagai penggerak dari evolusi infrastruktur. Di sini kita membahas tentang hukum Moore dan kekuatan dari mikroprosesor. Kekuatan mikroprosesor menjadi 2 kali lipat setiap 18 bulan. Kekuatan komputasi menjadi 2 kali lipat setiap 18 bulan. Harga komputasi berkurang setengahnya setiap 18 bulan. Gordon Moore tahun 1965. Penyimpanan digital, meningkatnya jumlah data yang disimpan setiap tahunnya. Ini adalah grafik dari Moore's Laws and Microprocessor Performance. Jadi dari mulai tahun 1970 sampai 2012 processing powernya makin besar ya, sampai 128.000, dan juga number of transistornya makin besar sampai 2,6 billion. Hukum Moore adalah salah satu hukum yang terkenal dalam industri mikroprosesor.
yang menjelaskan tingkat pertumbuhan kecepatan mikroprosesor. Diperkenalkan oleh Gordon Amor, salah satu pendiri Intel. Ia mengatakan bahwa pertumbuhan kecepatan perhitungan mikroprosesor mengikuti rumusan eksponensial. Ini penurunan biaya dalam pembuatan chip oleh semakin karena adanya hukum Moore, jadi kita bisa mengurangi pembiayaan dalam pembuatan chip. Secara tidak langsung, hukum Moore menjadi umpan balik atau feedback untuk mengendalikan laju peningkatan jumlah transistor pada keping IC. Hukum Moore telah mengendalikan semua orang untuk bersama-sama mengembangkan prosesor. Terlepas dari alasan tersebut, pemakaian transistor akan terus meningkat hingga ditemukan teknologi yang lebih efektif dan efisien yang akan menggeser mekanisme kerja transistor. Selanjutnya, biaya penyimpanan data menurun secara eksponensial dari tahun 1950 sampai 2012. Oke. Selanjutnya, teknologi sebagai penggerak dari evolusi infrastruktur. Selanjutnya, hukum yang akan dipelajari, hukum Metcalfe. Nilai atau jaringan telekomunikasi adalah sebanding dengan kuadrat jumlah pengguna yang terhubung dari sistem. Robert Metcalfe, penemu teknologi Ethernet LAN pada tahun 1970. Ini adalah grafik dari exponential decline in Internet communication cost. Bisa kita lihat di sini. Hanya komponen dari infrastruktur seperti yang tadi kita bahas, ada 7 komponen utama, dari platform perangkat keras komputer sampai layanan integrasi sistem konsultasi. Ini adalah ekosistem dari infrastruktur IT, mulai dari computer hardware platform, operating system platform, enterprise software application, networking atau telecommunication, consultants and system integrators, data management and storage, sampai internet platform. Ini kita bisa melihat contoh-contohnya ya. Selanjutnya contoh nanotubes. Nanotubes adalah tabung yang ukurannya 10.000 lebih tipis daripada satu helai rambut. Jadi tipis sekali dia. Dia berada dalam komputer. Mereka terdiri dari kumpulan karbon hexagons yang bergulung-gulung. Ditemukan pada tahun 1991 oleh peneliti di NEC. Mereka mempunyai kegunaan yang penting, yaitu sebagai kabel minuskuls atau di dalam alat elektronik yang sangat kecil dan mempunyai konduktor serta aliran listrik yang sangat besar. Jadi nanotubes inilah yang sebagai penghantar listriknya ya di dalam laptop kita, di dalam komputer kita. Dia ini kayak lebih kecil dari rambut, jadi dia saling terhubung di dalam komputer kita sehingga bisa menghantarkan listrik, karena dia juga konduktor yang sangat kuat ya. Kita tahu konduktor itu adalah penghantar listrik yang baik. Komputer hardware platform, ada client machine, servers, mainframe, top chip producer, top frame. Selanjutnya komponen infrastruktur, operating system platform, ada operating system. Selanjutnya enterprise software application, ada enterprise application provider, middleware providers. Selanjutnya ada data management and storage, ada database software, physical data storage area networks. Selanjutnya networking telecommunication platform, ada telecommunication service, network operation system, network hardware providers. Selanjutnya ada internet platform, ada hardware software management service to support company website, ada juga internet hardware server market, juga web development tools and switch. Tren platform perangkat keras sekarang ini platform digital mobile seperti cellphones, smartphones, netbooks, tablets atau iPad. Ini adalah beberapa pertanyaan. Should you use your iPhone for work? Ada 3 pertanyaan ya.
interactive session management. Selanjutnya tren platform perangkat keras. Ada grid computing, virtualization, cloud computing seperti on demand. Cloud can be public or private. Cloud itu bisa umum, bisa juga tertutup ya sifatnya. Allows companies to minimize IT investment. Drawbacks hybrid cloud computing model. Selanjutnya cloud computing platform. Cloud computing platform ada servers, desktop, tablet computers, smartphone, laptops. Platform service-nya ada block storage, communication network, identity management, content servers. Application servers-nya ada content management, enterprise software, collaboration environments, process management. Infrastructure service-nya ada computing, research management, network management, storage management. Kan masih tren platform perangkat keras, ada green computing, high performance power saving processor, autonomic computing. Ini juga ada interactive session lagi. Tapi ini lebih ke organisasi. Green data centers, good for business. Trend platform software. Selanjutnya kita akan ke trend platform software. Ada open source software, ada Linux, ada software for the web, ada web service. Kalau SOA atau service oriented architecture, nanti kita akan bahas sedikit tentang SOA. Jadi di sini SOA atau Service Oriented Architecture adalah sebuah arsitektur kerangka kerja berbasis standar yang terbuka untuk memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk saling mengintegrasi data yang sebelumnya hanya tersimpan rapat di organisasi masing-masing. Jadi SOA ini berguna untuk saling mengintegrasi data ya. Jadi ini berguna kali untuk perusahaan-perusahaan yang sebelumnya datanya itu tersimpan rapat gitu ya. How dollars rent a car use website, kita bisa melihat di sini. Di sini ada gambarnya, mulai dari server, legacy reservation system, dollar rent a car system, terus berhubungan ke web service. Semua ini saling berhubungan ke web service ya. Lalu juga di bagian kiri itu Southwest Airlines System, Tour Operator System, Travel Reservation System, dan Wireless Website Future Business Partner System. Masih tren platform software, ada software outsourcing dan cloud service. Selanjutnya ke changing source of film software. Sini ada 3, yaitu total software spending, outsourced software expenditure, software as a service. Kita bisa melihat expenditures-nya. Masih di trend platform software outsourcing and cloud service. Saja management issues, management and government. Who control IT infrastructure? How should IT department be organized? Ada 2, yaitu centralized dan decentralized. Di centralized ini, central IT department makes decision, sedangkan di decentralized business unit IT departments make own decision. How are costs allocated between division department? Selanjutnya making wise infrastructure investment. Ada 3, yaitu amount to spend on IT is complex question, total cost of ownership model, TCO can be reduced. Oke, selanjutnya management issues. Masih competitive force model for IT infrastructure investment, ada 7 nih, bisa kita baca. Selanjutnya competitive force model IT infrastructure ya. Di sini ada 6
6 gambar yang saling berhubungan satu sama lain, yang saling menghubung ke satu yang di tengah, bulatan yang tengah itu ada your films, IT service, dan infrastructure. Yang pertama itu market demands for your films, yang kedua itu your films business strategy, yang ketiga your films IT strategy, infrastructure and cost, yang keempat information technology, yang kelima competitors films IT servers, yang keenam competitor films IT infrastructure investment. Oke. Kalau begitu sekian dari saya. Jika ada kurang saya mohon maaf. Di sini kita sama-sama belajar. Saya tutup videonya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.